Pernah nggak sih ngerasain kayak ada dorongan kuat atau sebuah keyakinan mendalam yang muncul gitu aja entah dari mana? Nah, kita sering banget nyebutnya firasat. Sesuatu yang kadang rasanya, ya magis, bahkan mistis. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin apa yang mau kita bahas. Firasat itu seringnya kayak bisikan, suara lirih yang gampang banget ketutup sama berisiknya data dan informasi yang nggak ada hentinya di sekitar kita. Ini dia pertanyaan besarnya. Di zaman sekarang, di mana setiap keputusan kayaknya harus didukung sama angka dan analisis, masih ada tempat nggak sih buat intuisi? Ternyata jawabannya ada. Yuk kita coba bedah sains di baliknya. Oke, kita mulai dari sini. Hal pertama yang perlu kita luruskan adalah firasat itu bukan keajaiban yang muncul tiba-tiba dari langit. Ini adalah hasil akhir dari sebuah proses kognitif yang sebenarnya sangat spesifik. Banyak yang ngira firasat itu dorongan magis yang nggak bisa dijelasin. Padahal kenyataannya jauh lebih keren. Itu adalah sebuah proses yang disengaja. Apa yang kita rasain sebagai kilatan instan sebenarnya adalah puncak gunung es dari pemrosesan informasi yang terjadi di bawah sadar kita. Biar gampang, coba bayangin deh kamu lagi main basket. Di operan pertama dan kedua, mungkin gerakan kamu masih asal-asalan, masih debak-debak. Masuk operan ketiga dan keempat, kamu mulai lihat polanya lawan. Nah, pas operan kelima atau keenam, kamu udah nggak nebak lagi. Kamu tahu persis apa yang bakal terjadi. Itulah inti prosesnya. Mengumpulkan info, memprosesnya, sampai akhirnya dapat kejelasan. Terus gimana sih cara kerja proses ini? Yuk kita coba pecah jadi sebuah rumus sederhana yang mungkin bakal mengubah cara kamu mandang intuisi selamanya. Nah, di sini nih kuncinya. Kita harus bedain dulu antara intuisi dan firasat. Ternyata ini dua hal yang beda. Intuisi itu adalah prosesnya, yang jalan terus-menerus. Anggap aja ini kayak Google di dalam otak kita yang nggak pernah berhenti nyaring data dari luar dan nyocokinnya sama semua pengalaman pribadi yang udah kita simpan. Nah, kalau firasat itu hasilnya, momen aha-nya itu loh, kilatan kejelasan yang tiba-tiba muncul setelah semua proses intuisi tadi selesai. Jadi yang satu itu perjalanannya, yang satu lagi tujuannya. Jadi, ini dia rumusnya. Sesimpel itu. Firasat itu bukan musuhnya data ya. Justru sebaliknya, ini adalah titik pertemuan antara pengalaman hidup kita dengan informasi dari dunia luar. Perpaduan antara keduanya inilah yang menciptakan sesuatu yang baru dan kuat. Oke, jadi kita udah tahu firasat itu adalah hasil dari sebuah proses. Tapi gimana caranya kita tahu pas kita lagi ngerasain itu? Ternyata firasat itu ngomong ke kita lewat 3 sinyal yang berbeda. Masing-masing punya rasanya sendiri. 3 sinyal itu adalah momen eureka, spidey sense, dan yang terakhir jolt atau kejutan. Kita beda satu-satu ya. Pertama, momen eureka. Ini adalah sinyal koneksi. Rasanya kayak nemu kepingan puzzle terakhir. Klik, semuanya jadi nyambung. Contohnya kayak Jack Dorsey pas nggak sengaja nemu kata Twitter di kamus. Informasi baru itu langsung terasa pas banget. Dan langsung negesin apa yang lagi dia pikirin. Rasanya tuh mantap dan memuaskan. Nah, kalau spidey sense, ini kebalikannya. Ini adalah sinyal kalau ada yang nggak cocok, ada yang ganjil. Kamu dapat data baru, tapi di dalam hati rasanya ada yang salah. Kayak cerita Lawrence Friends ini yang ngerasa ada yang nggak beres pas mau merekrut seseorang. Meskipun di atas kertas kelihatannya sempurna banget. Terakhir, ada yang namanya jolt atau kejutan. Ini adalah sinyal pergeseran paradigma. Sebuah informasi baru datang dan rasanya bukan cuma nggak cocok, tapi benar-benar meruntuhkan keyakinan lama kamu. Ini adalah momen yang bisa mengubah cara kamu melihat dunia, persis seperti yang dialami Chef dan Gusti. Ini pertanyaan yang penting banget. Firasat itu alat yang super kuat, tapi bukan berarti bisa dipakai di semua situasi. Salah pakai firasat itu sama bahayanya dengan nggak memakainya sama sekali. Kuncinya adalah dengan memahami tipe masalah yang lagi kita hadapi. Kalau masalahnya sederhana atau rumit di mana sebab akibatnya jelas, ya data dan keahlian jadi rajanya. Tapi begitu kita masuk ke wilayah kompleks atau kacau, di mana masa depan nggak bisa diprediksi, nah disitulah firasat jadi kompas utama kita. Biar makin jelas ya, pakai firasat kamu pas lagi merintis sesuatu yang baru atau pas lagi menghadapi krisis. Tapi jangan pakai firasat buat nyelesain Rubik's Cube atau ngitung anggaran, itu sih kerjanya logika dan data murni. Merasakan firasat itu baru langkah pertama. Kekuatan sesungguhnya itu ada di bagaimana kita mengubah perasaan itu menjadi tindakan yang nyata dan berdampak.
Jadi ada dua bagian nih buat bertindak berdasarkan firasat. Pertama, ada yang namanya langkah berani. Keputusan besar dan cepat yang kamu ambil berdasarkan kilatan intuisi tadi. Tapi itu baru permulaan. Keputusan itu harus diikuti sama perjalanan panjang. Serangkaian usaha terus-menerus buat mastiin langkah berani tadi beneran berhasil. Cerita Cynthia Carroll ini contoh yang sempurna banget. Sebagai CEO perusahaan tambang raksasa, dia ngerasain jolt pas dengar berita kematian seorang penambang. Langkah beraninya, dia langsung nutup tambang mereka yang paling produktif. Keputusan yang bikin rugi $8 juta per hari. Tapi perjalanan panjangnya, mereformasi total budaya keselamatan perusahaan, itulah yang ngebuktiin kalau firasatnya benar. Dan pada akhirnya mengubah seluruh industri pertambangan. Jadi, firasat itu bukan sihir. Ia adalah hasil dari proses mendalam yang menggabungkan pengalaman dan data. Firasat bicara lewat sinyal-sinyal unik dan jadi alat kita yang paling ampuh buat menghadapi ketidakpastian. Pertanyaannya sekarang adalah, lain kali bisikan itu datang ke kamu, apakah kamu akan membiarkannya lewat begitu saja? Atau kamu punya keberanian buat mengambil langkah berani?